sebagai pemasok utama senjata. Mungkin seluruh dari peristiwa Aceh yang pelatihan teroris di Aceh itu semua senjatanya. Senjata dari saya semua. Dari mana senjatanya itu? Dan teman-teman di penjara yang sulit ingin mencari perlindungan, ingin mencari makan lebih, mereka nggak bisa dapatkan, mereka nggak ada kunjungan besukan, mau nggak mau dia bergabung dengan teroris. Ini bukan podcast katanya, tapi dari sudut pandang pelakunya. Terima kasih telah bergabung di Sudut Pandang dan terima kasih juga Bapak Sopyan Sauri telah datang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kita salamnya jos saja dulu ya. Wah, ini salam corona nih. Jadi salam yang baru. Ini saya panggilnya Abang, Ustadz atau apa nih? Abang boleh. Abang boleh. Abang aja ya biar terlihat akrab. Siap. Ini acara Sudut Pandang ini sebenarnya jadi kita tidak lagi misalkan ngomong ini katanya, tapi kita langsung pelakunya. Ini pelaku apa nih? Saya sebut misalkan mantan teroris, boleh kan nih Bang? Boleh. Oh, ini mantan teroris. Bang Sopyan ini mantan teroris. Nah, saya tadi ngomong juga misalkan Ustadz. Nah, biasanya kenapa ada juga kok mantan teroris itu suka disebut Ustadz? Itu sebenarnya bagus atau tidak sih sebenarnya? Kadang-kadang kita Ustadz itu kan sesuatu yang posisinya positif gitu loh. Tetapi kadang-kadang teroris ini kan negatif sebenarnya. Itu gimana tuh Bang? Ya, pertama yang mereka tekuni, yang mereka perjuangkan itu kan perjuangan Islam. Sehingga mereka juga kadang mendukung perjuangannya itu dengan argumentatif, dalil-dalil atau hujah gitu yang mereka pertahankan. Makanya kemudian ketika mereka berdalil itu bak seorang ustadz sebetulnya. Walaupun sebetulnya masih bisa diperdebatkan oleh kelompok lain. Karena kok ustadz yang seharusnya mengajarkan kebaikan kok ini justru memerintahkan kepada perbuatan-perbuatan yang maaf destruktif, perusakan atau apa. Yang sehingga kayaknya nggak layak disebut sebagai ustadz. Tapi ala kulli hal Densus maupun pengikut-pengikutnya para teroris ini juga kadang memanggil kita juga ustadz semua ya, akhirnya kadang diperjuangkan agama dan dia bisa berdalil mau nggak mau disebut di penjara malah dijadikan sebagai imam. Itu gimana? Malah kan itu potensi ngerekrut atau itu gimana? Iya, untuk kasus terorisme memang agak berbeda dengan kasus-kasus yang lain gitu. Dan mereka cenderung para narkoba, para kasus-kasus pembunuhan atau kasus-kasus kriminal lain itu menaruh hormat dengan para kelompok kita, para teroris pada saat itu. Karena apa? Karena kekompakan kita. Kedua, mereka melihat keseriusan kita. Sehingga kadang teman-teman di penjara yang sulit ingin mencari perlindungan, ingin mencari makan lebih, mereka nggak bisa dapatkan, mereka nggak ada kunjungan besukan, mau nggak mau dia bergabung dengan teroris. Selain mendapatkan jatah makanan yang lebih, mereka juga mendapatkan tausiah atau pengajaran atau minimal bisa baca Quran. Nah ibadahnya juga kan lebih terutama ibadah sholat ya. Kan ada yang mengatakan ini kenapa sih kok ibadahnya bagus? Ini para sipir kan misalnya ini apa yang salah dia kan, makanya sering kemudian mendapatkan fasilitas-fasilitas. Padahal sebenarnya kan ada juga yang kasus kemudian malah direkrut di dalam lapas. Iya, pertama di penjara itu yang membuat takut baik sipir maupun kelompok-kelompok lain itu adalah kekompakan, soliditas. Dan ini ada di kelompok kita, para mantan narapidana terorisme, kita kompak. Maka kemudian dengan melihat kekompakan kita, mereka agak minder dan agak takut gitu. Dan kebetulan kita ini para jihadis itu juga tukang berantem. Nah, udah kompak, berani, tukang berantem gitu. Nah akhirnya membuat mereka nggak mau berurusan panjang-panjang. Mereka takut nanti apalagi di seliweran di luar, teroris ini termasuk kelompok yang kuat, kemudian terorganisir dan sebagainya, dan banyak kunjungan juga, makanan, uang dan sebagainya dari para tokoh-tokoh gitu, karena kita dianggap sebagai pahlawan Islam gitu. Akhirnya mereka nggak mau juga urusan panjang-panjang daripada ribet, dan kebetulan ada beberapa kasus ketika kita bentrokan dengan orang-orang Ambon pada saat itu di Salemba, itu mereka cenderung mengakomodir kemauan-kemauan kita, karena memang saya rasa mereka juga nggak mau urusan panjang ya, takut mereka diincar dan sebagainya gitu. Nah, dulu Bang Sopyan itu juga pernah terlibat di jaringan teroris. Itu kasus apa Bang? Ya, pertama saya kasus 2010 ya, camp militer Tadrib Askari.
di Aceh Jantoy gitu. Saya kemudian berkontribusi di situ untuk memasukkan senjata. Dan juga saya termasuk ide utama dari Tadrib Askari itu. Sebetulnya saya ingin membuat camp pelatihan itu memang untuk khusus anak-anak Aceh saja. Saya belum berpikir untuk melibatkan teman-teman di Jawa. Akan tetapi ternyata pada waktu perencanaan awal kita bersama Dul Matin, saya nggak tahu dulu Dul Matin ya, atau Yahya Ibrahim ini yang ternyata dia buronan bom Bali 1. Nah akhirnya kita libatkan, ternyata beliau melihat ini ada peluang bagus untuk jihadis di Indonesia. Akhirnya ternyata beliau tanpa saya ketahui, beliau berkoordinasi dengan Ustadz Abu Bakar Basir, dengan Abu Tolut, dengan Ustadz Ubed, kemudian dengan kayak Jamaah Ansor Tauhid, kemudian Majelis Mujahidin, kemudian ada kelompok-kelompok yang lain, itu dilibatkan. Sehingga banyaklah yang terlibat dari NII, Jamaah Islamiyah dan sebagainya untuk proyek camp pelatihan militer yang cikal bakal menjadi Al-Qaeda Asia Tenggara pada waktu itu, bukan cuma Serambi Mekah, tapi untuk se-Asia Tenggara, karena kita melibatkan dari Filipina, kemudian dari Malaysia dan sebagainya. Keterlibatannya di situ apa? Saya sebagai pemasok utama senjata. Mungkin seluruh dari peristiwa Aceh yang pelatihan teroris di Aceh itu semua senjatanya. Senjata dari saya semua. Dari mana senjata itu? Ini sempat dirame di koran media massa pada tahun 2010. Saya mengambilnya merayu penjaga senjata di Cipinang. Akhirnya saya ambil satu pucuk selama 1 tahun sampai berkumpul banyak sekali. Di BAP saya ada sekitar 35 pucuk. Tapi di luar BAP itu ada lagi banyak, pokoknya banyak sekali. Saya kadang mau menyebutnya tuh malu gitu, karena apa? Dosa saya banyak sekali gitu. Oh, jadi senjatanya itu dari Cipinang itu apa? Cipinang itu gudang senjata milik Polri. Oh, milik Polri. Milik Polri yang saya ada yang ditangkap juga 10 tahun, yaitu Abdi dan Tatang. Mereka waktu itu pangkatnya Bribtu Tatang dan Bribtu Abdi yang penjaga senjata itu. Dan saya bilang senjata ini akan digunakan buat pelatihan berburu oleh kelompok Perbakin pada saat itu. Akhirnya mereka percaya karena mereka menganggap saya ini masih polisi. Padahal pada saat itu saya sudah disersi. Oh, sudah disersi waktu. Disersi. Tapi teman saya ini nggak tahu kalau saya sudah disersi. Sudah disersi dari kesatuan Polri gitu. Tapi Abang tahu bahwa senjata itu akan digunakan, sadar ya bahwa itu digunakan untuk kelompok jihadis lah mungkin. Iya, karena ini memang pesanannya Dul Matin. Dul Matin sempat 1 tahun nggak percaya dengan saya sampai dia menunggu aman dan dia lihat gimana prosedur bisa mendapatkan senjata itu, dan saya ceritakan senjata itu pada awal mulanya adalah senjata yang siap untuk didisposal, dihancurkan, kemudian dibuatkan berita acara, kemudian setelah itu difoto-foto, dan itu ada tempat disposalnya itu ada di daerah Cakung, Peleburan Baja. Nah tapi misalnya dari 10 senjata itu yang dikanibalin, yang masih bisa dimanfaatkan menjadi senjata sempurna misalnya 2 atau 3. Nah 3 ini yang dijual. Tapi menurut berita acara sudah dihancurkan. Demikian seterusnya. Dalam 1 tahun itu saya ambil senjata itu dan saya berikan kepada Dul Matin. Dan sadar nggak? Maksud sadar bahwa Abang itu menyuplai senjata itu kelompok Iya, sadar. Memang saya sudah sadar saya masuk pada kelompok teroris. Dan bahkan saya sudah terbayang saya bakal mati ini kalau misalnya ada apa-apa, karena hal itu berbarengan dengan ketika J. Marriott dan Ritz Carlton 2009 itu terjadi. Ketika itulah kita sedang transaksi senjata. Itu dulu kasus itu dihukum berapa tahun? Saya dituntut 15 tahun penjara, lalu saya divonis 10 tahun penjara. 10 tahun penjara. Iya. Itu berarti kan Abang dulu kan pernah anggota Polri ya? Iya. Nah itu kan jeda keluar itu karena memang tertarik dengan gerakan-gerakan seperti itu, atau misalkan bagaimana? Bisa cerita itu? Iya, jadi begini, saya ini punya semangat tempur yang tinggi ya, punya semangat jihad yang tinggi, dan itu sudah dimulai sejak saya SMP sampai saya masuk STM Budut. Jadi emang suka tawuran. Bahkan tangan saya ini juga ada banyak 28 jahitan, pernah kena celurit dan sebagainya gitu. Dan itu saya suka dengan keberanian. Wah, Abang kan anggota Polri kan, nggak maksudnya udah enak di Polri tapi kemudian keluar. Nah, maksud saya adalah keluarnya itu karena jaringan atau gerakan itu, atau bagaimana? Ada proses
kemudian sampai bergabung ke kelompok teroris gitu. Ya, ada kisah sebetulnya yang membuat saya akhirnya betul-betul keluar gitu. Pertama memang kalau dari faktor internal saya sendiri, memang saya sudah bergabung dengan kelompok-kelompok bawah tanah lah. Gitu. Sejak apakah abang ini sebelum jadi polisi nih? Sebelum jadi polisi Okay. Saya suka dengan pergerakan-pergerakan seperti Ikhwanul Muslimin dan sebagainya gitu. Walaupun di saat yang sama saya pernah jadi santri di Peloso gitu, di Al-Falah 2. Nah, tapi saya suka pergerakan-pergerakan Islam seperti Ikhwanul Muslimin. Waktu itu belum ada terdengar jamaah Islamnya dan sebagainya gitu. Nah, sampai kemudian saya daftar polisi karena di Ikhwanul Muslimin itu tidak dilarang kita mendaftar polisi, berbeda dengan kelompok NI yang kesannya memusuhi pemerintah gitu. Saya masuk, lalu saya tetap dengan paham saya, militan. Nah, satu ketika saya ini walaupun polisi tetap berdakwah. Di Depok itu, kalau di Polres Depok itu nama saya terkenal tuh sebagai Artinya ustadz. ideologi ikhwannya sebenarnya nggak terhapus ya, meskipun misalkan udah mendapatkan pendidikan di Polri. Iya, betul. Karena memang Ikhwan tidak resisten dengan hal seperti itu, karena mereka sudah mulai ada semacam buku fikut dakwah dan sebagainya. Akhirnya mereka lebih lentur, berbeda dengan organisasi awalnya seperti kelompok DI dan TI yang menampakkan permisian gitu. Nah, akhirnya ini saya tetap masih militan, sehingga ada suatu kejadian. Nah, ini ketika saya baru tertangkap, saya langsung diperiksa oleh Pak Goris Mere dan Pak Tito. Mereka ini berdua nanya ke saya, Sofyan, kenapa kamu bisa keluar dari kepolisian? Kan ini baru kali ini nih polisi jadi teroris, serius gitu. Saya bilang begini, ceritanya panjang Jenderal, saya bilang ceritanya panjang. Pertama saya bilang, saya ini pertama awal ditempatkan di Patko. Patroli kota. Patroli kota. Saya bawa mobil, dulu masih mobil Timur, belum ada Ford ya, di tahun-tahun segitu. Kemudian ya biasalah kalau patroli polisi dengan senior saya itu suka mampir ke tempat-tempat seperti itu. Apakah itu prostitusi, maksiatan lah yang maksiatan dan itu ada jatahnya memang. Ini udah jadi rahasia umum lah, nggak perlu saya ini. Nah, ketika itulah kemudian ini bertentangan dengan paham dan idealisme saya. Apalagi sebelumnya udah ideologinya Ikhwanul Muslimin, santri juga, santri NU kan sebagainya gitu. Nah, ini bertentangan dengan nurani saya. Sehingga saya bilang sama senior saya, Bang, bisa nggak kalau kita jangan ke tempat-tempat seperti itu? Loh, kenapa ya? Ya nggak, kita nggak enak dengan baju kita nih, Bang. Kita polisi masuk ke tempat-tempat seperti itu. Biliar, tempat perempuan, ada judi, ada ini, dan ada jatahnya gitu. Wah, nggak bisa, Yan. Itu kita kan perlu bensin, butuh kendaraan, butuh perawatan gitu sebagainya. Ya udah, akhirnya saya gini, kompromi. Bagaimana, Bang? Abang sehari dapat berapa? Dapat sekian ratus ribu. Bagaimana kalau saya cover? Saya tutup itu. Tapi syaratnya jangan ke tempat-tempat situ. Nah, senior saya garu-garu kepala juga tuh. Dia bingung, gimana nih? Tapi akhirnya kita kompromi lagi. Solusi yang kedua adalah gini aja, Dian. Habis apel, kita jalan, lu gua anterin ke rumah. Nanti udah mau aplusan, lu gua jemput lagi. Dan itu dilakukan ada berbulan-bulan itu. Sampai kemudian ini bocor ke kasat saya. Kemudian saya dipanggil. Dimaki-maki saya di situ. Dasar lu polisi sok suci. Polisi saya temen saya punya anak buah banyak yang kaya tapi nggak kayak kamu sombongnya. Saya bilang ini bukan masalah sombong nih, Komandan. Ini masalah harga diri, saya bilang. Saya malu punya baju polisi ini kalau saya mampir-mampir ke tempat itu. Abang jawab gitu langsung. Iya gitu. Saya malu kemudian gitu. Tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 2007-2008. Itu masih ini ya, masih. Wah iya. Nah, mulai saya nggak nyaman dengan pekerjaan saya. Saya nggak nyaman dengan pekerjaan saya mulai agak ada perlakuan diskriminasi di kesatuan saya, dan mulailah komandan saya main kasar. Saya mulai digamparin. Ini Ustadz sering ceramah di mana-mana, ngomong kebenaran, tiba-tiba digaplokin di tengah lapangan yang disaksikan oleh kawan-kawan saya yang mereka menghormati saya. Saya memang nggak punya track record ele-elean dan sebagainya, tapi saya tetap tanggung jawab sebagai seorang anggota Polri, masuk nggak ada masalah. Tapi saya mulai diintimidasi saat itu. Di saat yang sama, dalam kondisi kekecewaan saya harus bagaimana?
Di saat yang sama saya ketemu dengan Dul Matin, ketemu dengan Aman Abdurrahman. Oh, itu posisi-posisi yang di saat krisis. Iya, krisis itu seperti ya? itu ketemu dengan ini. Iya. Anda bisa bayangkan bagaimana saya kemudian menemukan pilihan menjadi sebuah alternatif. Ini jangan-jangan jawaban Allah. Ini jangan-jangan saya disuruh bergabung dengan kelompok ini. Yang memang mereka kelompok ini semangat jihad. Dan itu sesuai dengan karakter saya yang dulu juga suka tawuran, suka ini gitu. Nah, akhirnya saya bergabung dengan kelompok ini dan kemudian dapat materi-materi bahwa pekerjaan saya bermasalah dengan akidah saya. Karena mereka menganggap bahwa pekerjaan saya ini sebagai ansor tauhid dan itu ditakfir secara ta'yin, secara individu. Gitu. Dan kemudian sampai di sana saya bergabung sedikit nyaman, alternatif, dan saya mulai desersi. 2008 saya desersi pada bulan Agustus. Setahun kemudian saya di PTDH, pembebasan tidak dengan hormat. Tapi saya bulan 2008 akhir Desember saya sudah ketemu dengan Dul Matin. Jadi ketika ketemu dengan Dul Matin saya sudah desersi dan saya mulai melaksanakan program di Aceh. Bagaimana mensurvei tempat untuk tadrib askari, dan saya bahkan bilang dengan Dul Matin bahwa saya ini sebetulnya anggota Polri yang sedang desersi. Itu sedang ini. Tapi karena dia melihat saya ini bisa berdalil, jadi ya karena Ustadz. Iya, karena sehari-hari juga di ini gitu ya. Saya juga lulusan bahasa Arab bisa, kan? Akhirnya mereka ini percaya sama saya. Wah, boleh juga nih. Ya, akhirnya saya bergabung dengan mereka dan mereka juga nyaman dengan saya. Walaupun saya tidur bareng dengan pelaku bom Bali 1 yang buronan pada saat itu, yang harga kepalanya ini Joko Pitono alias Dul Matin alias Yahya Ibrahim itu dihargai 10 juta US dollar. Itu ketemunya di mana? Maksudnya bisa saya ketemu di Aceh. Oh, enggak tiba-tiba atau ada yang kenalin? Ada yang kenalin, yaitu Sibgo. Oh, Sibgo. Muhammad Sibgo. Dia sudah 3 kali tertangkap. Kalau Sibgo kenalan dengan saya dikenalkan oleh tetangga saya, seorang ikhwan dekat tetangga saya, sekarang tinggal di Solo. Namanya Abu Zaki alias Mikdad. Dia yang mengenalkan saya dengan Sibgo. Saya kenal dengan Sibgo, ternyata dia alumni Poso, Ambon dan sebagainya. Dari Sibgo lah saya dikenalkan dengan Yahya Ibrahim alias Dul Matin. Oh, dari situ proses itu. Dari situlah. Memang kalau teroris itu memang harus tazkiyah ya, rekomendasi satu dengan yang lainnya. Kalau nggak ada rekomendasi sulit, kita bisa masuk pada ring dalam. Karena mereka membatasi pergaulan.